Kamu 5 tahun adalah aku aib dihina bagi miskin keluarga oleh istri ini. dan seluruh keluarganya. Setiap hari, mereka menuntut kemewahan yang tak mampu kuberi. Puncaknya, dia minta cerai, dan aku pun pergi. Tapi seminggu kemudian, aku mendapatkan warisan sebesar 300 juta. Sekarang dia kembali merengek minta rujuk. Pantaskah seorang suami menerima kembali istri yang sudah merendahkan harga dirinya? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari, kita mulai ceritanya. 5 tahun. Waktu sepanjang itu terasa seperti jurang, bukan jembatan menuju kebahagiaan. Namaku Aksa, dan 5 tahun adalah durasi yang kuberikan untuk Riana. Istriku dan keluarganya menghancurkan harga diriku. Perlahan-lahan, serpihan demi serpihan, di bawah atap pernikahan yang kusebut rumah. Aku menikahinya karena cinta, murni, tulus, tanpa melihat latar belakang. Meskipun aku tahu dia berasal dari keluarga yang selalu menuntut standar hidup tinggi di atas kemampuan finansial mereka. Ayahnya seorang pensiunan dengan gaya hidup yang dipertahankan dengan utang. Ibunya selalu membandingkan Riana dengan si papiu yang menikah dengan pria bergelimang harta. Dan Riana, ia adalah produk sempurna dari lingkungan itu. Cantik, namun memiliki nafsu tak terpuaskan terhadap kemewahan yang hanya bisa kubalas dengan gaji bulanan yang pas-pasan. Sebagai karyawan administrasi di sebuah perusahaan distribusi kecil, memang hanya cukup untuk membayar kontrakan sederhana, cicilan motor bekas, dan kebutuhan dapur yang harus selalu berhemat di sana-sini. Namun, bagi Riana dan keluarganya, gaji itu adalah bahan bakar utama untuk mencaci. Aksa, lihatlah suamimu itu. Suara Ibu Wati, ibu mertuaku, akan menyapa dari seberang telepon setiap kali Riana mengeluh. Aku selalu bisa mendengar suara itu, karena Riana sengaja mengaktifkan pengeras suara, seolah itu adalah bagian dari hukuman harian bagiku. Sudah 5 tahun loh, masa iya? Motornya itu tidak ganti-ganti, adikmu saja yang baru 2 tahun kerja sudah punya mobil kredit. Kamu tidak malu, Riana? Riana yang sedang duduk di sofa dengan wajah cemberut, akan menjawab dengan nada manja. Malulah. Bu, tadi di kantor teman-temanku pamer tas baru. Aku ini selalu bawa tas lusuh. Aksa mana mengerti gengsi. Kata itu adalah racun yang merusak pernikahanku. Aku bekerja keras, pulang larut, bahkan mengambil pekerjaan sampingan sebagai pengantar barang di akhir pekan. Semua demi menutupi hasrat tak berujung mereka akan penampilan. Tapi di mata mereka, usahaku hanyalah debu. Yang mereka lihat hanyalah angka di slip gajiku. Angka yang selalu kurang dan memalukan. Pernah suatu malam, aku membawa pulang seikat bunga mawar merah yang kubeli dari sisa uang makan siang. Aku ingin mencoba romantis, berharap senyum Riana bisa menghapus lelahku. Reaksinya, "Bunga, Aksa, kamu pikir aku ini anak ABG? Uangnya itu lebih baik kamu tabung untuk DP motor yang lebih bagus." Memalukan tahu, kalau tetangga lihat kamu bawa bunga begini, mereka pasti mengira kamu tidak sanggup memberikan yang mahal. Katanya, melemparkan bunga itu ke meja dengan kasar, bahkan tanpa mencium aromanya sedikit pun. Malam itu, aku duduk sendiri di dapur, memandangi kelopak mawar yang mulai layu. Bukan hanya bunganya, tapi hatiku, semangatku, perlahan-lahan ikut layu dan mati di tangan orang-orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar. Setiap pertemuan keluarga adalah arena penyiksaan. Om dan Tante Riana selalu bertanya dengan nada meremehkan tentang rencanaku membeli rumah. Padahal mereka tahu persis bahwa untuk menyewa rumah yang lebih layak saja, aku harus berjuang mati-matian. Mereka tidak benar-benar peduli pada rencanaku. Mereka hanya ingin menegaskan status sosialku yang rendah di hadapan mereka semua. Aku mulai terbiasa menjadi Aksa yang pendiam, yang hanya tersenyum getir, dan yang menyembunyikan rasa sakitnya. Di balik punggung, pura-pura tuli terhadap setiap ejekan yang dilontarkan. Aku mencintai Riana, ya. Aku benar-benar mencintainya. Tapi cinta itu kini terasa seperti rantai besi yang mengikatku pada sebuah penjara bernama penderitaan. 5 tahun itu sungguh terasa seperti 50 tahun. Aku lelah, sangat lelah. Tapi aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus menjalani peran sebagai suami miskin yang memalukan ini? Aku berharap suatu hari nanti ketenangan akan datang menjemputku, entah dalam bentuk kebebasan atau dalam bentuk pengakuan yang tidak pernah kudapatkan. Namun, yang kudapat hanyalah semakin dalamnya luka di dalam dada. Titik didih emosi itu akhirnya tercapai, bukan dalam pertengkaran hebat di dalam rumah kami, melainkan di tengah keramaian. Di acara ulang tahun pernikahan ke-25 Paman Riana,
Acara itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 4, tempat yang jelas-jelas jauh dari jangkauan keuanganku. Aku datang mengenakan setelan jas terbaik yang kumiliki, yang sudah 3 kali kumasukkan ke laundry sejak kubeli 3 tahun lalu. Di sana, dikelilingi oleh para sepupu Riana yang semuanya mengenakan perhiasan berkilauan dan mengendarai mobil mewah. Aku merasa seperti serangga yang tersesat di antara kupu-kupu Riana, dengan gaun barunya yang dibeli dengan mencicil dari pinjaman online atas namaku. Terlihat sangat bahagia, melayang di antara pujian kerabatnya. Tetapi kebahagiaan itu tentu saja tidak ia bagi denganku. Ketika salah satu sepupu Riana, seorang wanita bernama Maya, mendekatiku dengan senyum palsu, aku sudah tahu bencana apa yang akan datang. Aksa, lama tidak jumpa. Bagaimana? Proyek membangun rumahnya sudah sampai mana? Tanya Maya dengan nada yang sangat ramah, terlalu ramah, sampai-sampai terdengar seperti ejekan. Aku berusaha tersenyum, menjaga martabat Riana dan diriku. Belum, Maya. Masih fokus menabung untuk investasi jangka panjang. Jawabku diplomatis, sebuah kebohongan yang kuharap bisa menutup malu. Tiba-tiba, Riana menarik lenganku, seolah dia malu berdiri terlalu dekat denganku. Sudahlah, Maya. Jangan ditanya. Jangankan membangun rumah, motornya saja masih mogok-mogok. Aksa ini memang pandai berfantasi, tapi dia tidak pandai bekerja, katanya. Suaranya sedikit meninggi, cukup keras untuk didengar oleh beberapa kerabat yang kebetulan lewat. Kata-kata itu diucapkan di depan umum, menusukku lebih dalam daripada semua bisikan dan sindiran di rumah. Itu adalah pengkhianatan di depan mata, sebuah penolakan terang-terangan terhadap statusku sebagai suaminya. Aku bisa merasakan wajahku memanas, bukan karena malu, tapi karena rasa sakit yang membakar. Mataku bertemu dengan mata Riana, dan aku melihat di sana bukan penyesalan, melainkan kelegaan. Seolah dia akhirnya berhasil mengatakan apa yang ada di hatinya. Aku tahu saat itu juga bahwa tali yang mengikat kami telah putus. Tidak ada lagi cinta yang bisa menyembuhkan luka separah ini. Harga diriku telah diinjek sampai hancur tak bersisa. Aku melepaskan tangannya dari lenganku, perlahan, dengan kekuatan yang bahkan tidak kukira aku miliki. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya membungkuk sedikit pada Maya. Lalu, berbalik dan berjalan menuju sudut ruangan, tempat aku mengambil minum. Sepanjang sisa acara itu, aku berdiri diam, seperti patung, menyaksikan Riana tertawa dan bercengkerama dengan keluarganya yang berkelas. Sementara aku, suaminya, diperlakukan layaknya penjaga pintu yang tak kasat mata. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa berat, dingin dan sunyi. Riana bahkan tidak menyapaku. Dia duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Ketika aku memutuskan untuk berbicara, suaraku terdengar serak dan lelah. Riana, tentang yang semalam. Aku memulai, tapi dia memotongku dengan gerakan tangan yang angkuh. Sudahlah Aksa, jangan dibahas. Itu hanyalah candaan kecil yang harusnya kamu tanggapi dengan dewasa. Kamu ini sensitif sekali, katanya tanpa menoleh. Bukan sensitif, Riana. Itu penghinaan. Aku menegaskan, mencoba mencari sisa-sisa keberanianku. 5 tahun aku menahan, 5 tahun aku berusaha membuatmu bangga. Tapi yang kudapat hanya ejekan. Bukan hanya darimu, tapi dari seluruh keluargamu. Aku sudah lelah. Riana akhirnya meletakkan ponselnya, menatapku dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba matanya menyala dengan kemarahan yang dipendam. Lelah? Siapa yang lebih lelah? Aku, Aksa. Aku lelah berpura-pura bahagia. Aku lelah ditanya kapan suamiku bisa memberiku kehidupan yang layak. Aku lelah dengan segala keterbatasan ini. Dia bangkit, membanting kursi ke belakang. Aku tidak bisa lagi, Aksa. Aku mau kita berpisah. Jantungku tidak berdebar, tidak ada rasa terkejut. Hanya ada kelegaan yang dingin, seperti es yang mencair. Di tengah gurun, aku sudah menduga ini akan terjadi. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membunuh cinta dan menggantikannya dengan kebencian. Baiklah Riana, jawabku. Suaraku datar tanpa nada. Aku setuju. Mari kita akhiri semua ini. Riana tampak sedikit terkejut dengan kecepatan keputusanku. Dia mungkin berharap aku akan memohon, berlutut dan berjanji untuk berubah. Tapi kali ini, aku tidak akan melakukannya. Patah hati ini terlalu dalam untuk diperbaiki. Aku akan urus surat-suratnya. Kamu tinggal tanda tangan saja, katanya. Mengambil ponselnya lagi, seolah perceraian adalah hal sepele yang hanya butuh waktu 5 menit. Aku hanya mengangguk, lalu beranjak, meninggalkan sarapan yang tak sempat kusentuh. Di luar, langit pagi terasa lebih cerah,
seolah alam semesta ikut merayakan keputusan yang baru saja kubuat. Keputusan untuk melepaskan diri dari rantai penderitaan yang tak berujung. Aku resmi menjadi pria yang akan segera bercerai. Dan yang aneh, aku tidak merasakan kesedihan, hanya rasa damai yang lama kurindukan. Proses perceraian berjalan dingin, secepat Riana menginginkannya. Dia memperlakukannya layaknya kesepakatan bisnis yang tidak penting, seolah-olah dia sedang membatalkan langganan majalah yang sudah tidak lagi ia minati. Tidak ada air mata, tidak ada pembelaan, tidak ada negosiasi, hanya ada dokumen, tanda tangan, dan cap pengadilan yang mengakhiri 5 tahun siksaan mental. Aku bahkan tidak tahu apakah ada setitik pun penyesalan di matanya saat kami meninggalkan gedung pengadilan sebagai dua orang asing yang dulunya pernah saling mencintai. Dia hanya sibuk menelepon ibunya, melaporkan bahwa dia sudah bebas dari beban yang memalukan. Setelah surat cerai itu sah, aku segera mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang kumiliki. Beberapa pakaian lusuh, buku-buku kuliah, dan kenangan pahit yang tidak bisa dibungkus. Kontrakan yang kami tempati adalah milikku, hasil jerih payahku. Jadi Riana dan keluarganya harus mencari tempat tinggal baru. Namun, karena mereka adalah tipe orang yang banyak gaya, mereka tentu saja sudah merencanakan untuk tinggal di rumah kerabat yang dianggapnya lebih elit. Jangan pernah berpikir untuk menghubungiku lagi, Aksa, kata Riana saat aku mengangkat koperku yang ringkih. Wajahnya dipenuhi tatapan jijik yang familiar, seperti menatap sesuatu yang menjijikkan. Aku akan mencari pria yang sepadan, yang tahu bagaimana menghargai wanita dan memenuhi gaya hidupku. Kamu hanya akan tetap begini, Aksa, miskin dan menyedihkan. Aku hanya menatapnya. Aku ingin berteriak, membalas semua rasa sakit yang ia tumpahkan. Tapi aku tidak melakukannya. 5 tahun telah mengajarkanku satu hal. Diam adalah perlawanan terbaik terhadap orang yang tidak layak mendapatkan suaramu. Aku hanya mengangguk pelan, membawa koperku ke motor tuaku, dan melaju pergi. Hari-hari pertama sebagai seorang duda terasa asing. Aku menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan Riana dan keluarganya yang penuh drama. Kebebasan memang ada, tetapi rasanya hambar, seperti kopi tanpa gula. Aku tidak perlu lagi pulang dengan rasa takut di dada. Takut mendengar ejekan baru, takut melihat tatapan meremehkan. Namun, kekosongan itu sangat nyata. Aku merasa gagal, bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi sebagai seorang pria yang tidak mampu membahagiakan istrinya setidaknya. Membahagiakannya sesuai standar materialistis yang ia yakini. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, bekerja lebih keras, mengambil shift tambahan, berusaha mengisi kekosongan hatiku dengan kelelahan fisik. Setiap malam, aku akan duduk di teras kosku yang sempit, menatap langit. Aku mulai menyadari bahwa selama 5 tahun itu, aku terlalu sibuk memikirkan cara membuat Riana bahagia, sampai aku lupa bagaimana caranya membuat diriku sendiri bahagia. Aku kehilangan diriku di tengah badai tuntutan dan hinaan. Suatu sore, aku sedang membereskan sisa-sisa kotak peninggalan dari rumah kontrakan, ketika aku menemukan sebuah foto lama. Foto itu adalah foto almarhumah ibuku dan seorang wanita yang tidak ku kenal. Mereka tampak akrab, berpose di depan sebuah rumah sederhana, tersenyum lebar. Aku tidak ingat siapa wanita ini. Aku hampir membuangnya, mengira itu hanya foto usang tak penting. Tetapi entah mengapa, sesuatu menahanku. Aku memasukkan foto itu ke dalam saku dompetku. Sebagai pengingat akan masa lalu yang kini terasa begitu jauh. 3 minggu berlalu dalam ketenangan yang menyedihkan. Kehidupan baruku adalah rutinitas yang monoton, tanpa ada kejutan, tanpa ada tekanan. Aku makan saat lapar, tidur saat mengantuk, dan bekerja saat jam kerja tiba. Rasa sakit akibat perpisahan memang masih ada, tapi perlahan-lahan mulai berubah menjadi sebuah bekas luka. Bukan lagi luka terbuka yang terus berdarah. Aku mulai belajar untuk menghargai kedamaian. Aku mulai belajar untuk menghargai diriku sendiri. Di tengah kesunyian itu, ponselku berdering. Nomor asing, dengan kode area dari kota yang berbeda. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya. Biasanya hanya panggilan pemasaran atau penawaran pinjaman. Namun, karena tidak ada hal penting yang kutinggalkan, aku mengangkatnya. Halo, dengan Bapak Aksa Mahesa? Suara di seberang terdengar formal, berat, dan sangat profesional. Ya benar, saya sendiri. Ada apa? Ya? Tanyaku, penasaran. Bapak Aksa, saya adalah Bapak Surya, notaris dari kantor hukum Surya Enriken di kota B. Kami menghubungi Anda terkait sebuah hal penting. Mengenai pria itu berhenti sejenak, membuatku menahan napas, mengenai perihal warisan dari almarhumah Nyonya Wening Paramita. Dahiku berkerut. Wening Paramita? Siapa itu? Nama itu sama sekali tidak asing di telingaku.
Tetapi entah mengapa, aku merasa sebuah pintu kecil di masa laluku tiba-tiba terbuka. Maaf Pak, sepertinya Anda salah sambung. Saya tidak kenal dengan nama itu, kataku, hendak memutuskan sambungan. Mohon tunggu, Bapak Aksa. Suara notaris itu menjadi lebih mendesak. Almarhumah Nyonya Wening adalah bibi kandung dari pihak ayah Anda. Beliau meninggal dunia 2 bulan lalu. Dan dalam surat wasiatnya, Anda adalah satu-satunya ahli waris yang tersisa. Kami meminta kesediaan Bapak untuk datang ke kantor kami besok pagi. Ini adalah masalah yang sangat mendesak dan sangat penting bagi masa depan Bapak. Aku terdiam, ponselku hampir jatuh ke lantai. Bibi, warisan, masa depan. Setelah 5 tahun dihina karena kemiskinan, kini takdir seolah sedang bermain-main, menawarkan sepotong harapan yang terasa begitu mustahil. Pagi itu, aku datang ke kantor notaris dengan perasaan campur aduk antara skeptis dan sedikit harapan. Bodoh, ruangan tunggu kantor itu berkelas, dengan sofa kulit dan aroma kopi mahal yang memabukkan. Aku, dengan kemeja oversize dan celana jeans lamaku, merasa sangat salah tempat. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa ini pasti hanya salah paham, atau terburuknya, modus penipuan baru. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, seorang notaris paruh baya dengan kacamata berbingkai emas, menyambutku dengan sangat hormat. Perlakuan yang tidak pernah kudapatkan bahkan dari keluarga mantan istriku. Dia mengajakku masuk ke ruangan yang luas, dengan tumpukan dokumen rapi di atas meja mahoni. Terima kasih sudah datang, Bapak Aksa. Maaf jika panggilan telepon kami mengejutkan, kata Pak Surya, mempersilakan aku duduk. Tidak apa-apa, Pak. Pak, tapi jujur saya masih bingung. Warisan Nyonya Wening, tanyaku, mencoba mengingat-ingat. Nama itu benar-benar asing. Tapi fotonya, ya, foto wanita yang bersama ibuku di foto lama itu. Pak Surya tersenyum tipis. Almarhumah Nyonya Wening adalah adik kandung ayah Anda. Mereka sempat terpisah lama karena masalah keluarga dan jarak. Beliau tidak menikah dan tidak memiliki anak. Selama hidup, beliau adalah seorang pebisnis yang cukup sukses di bidang properti sederhana di kota B. Kami menemukan surat wasiat beliau yang sudah lama disimpan. Dia kemudian menyerahkan sebuah dokumen tebal dengan tanda tangan dan cap resmi di mana-mana. Aku mengambilnya. Tanganku gemetar. Isinya terlalu formal, terlalu teknis untuk otakku yang masih terkejut. Intinya, Bapak Aksa, Pak Surya merangkum dengan nada yang lebih mudah dicerna. Berdasarkan wasiat, almarhumah Wening Paramita meninggalkan seluruh aset likuidnya untuk ahli waris tunggal, yaitu Anda, sebagai anak dari kakak laki-laki yang ia cintai. Setelah dikurangi semua pajak dan biaya administrasi, dana tunai yang akan kami transfer kepada Anda berjumlah. Pak Surya berhenti sebentar, matanya menatapku lurus, seolah menikmati momen dramatis ini. Berjumlah total 300 juta rupiah tunai, bersih. Kepalaku terasa berdengung. 300 juta, angka itu bagi Aksa yang miskin dan pas-pasan terasa seperti nilai dari 10 tahun gajiku, mungkin lebih. Angka itu adalah jawaban atas semua doa yang tidak pernah berani kuucapkan. 300 juta, suaraku tercekat. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa bernapas. Ya, Bapak Aksa, dananya sudah siap kami transfer hari ini juga. Selain itu, ada beberapa aset kecil berupa tanah yang tidak dapat dialihkan, yang akan kami kelola untuk kepentingan Anda. Namun yang paling utama adalah dana tunai ini, jelasnya, hanya bisa mengangguk, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Aku teringat semua ejekan Riana, semua hinaan dari keluarganya, miskin dan menyedihkan. Kini, dalam sekejap, takdir seolah menertawakan mereka. Aku mendapatkan uang sebesar ini, bukan dari hasil kerjaku yang mereka anggap tidak becus, melainkan dari takdir yang sama sekali tidak bisa mereka prediksi. Setelah menyelesaikan semua prosedur tanda tangan, aku meninggalkan kantor notaris itu. Sinar matahari terasa berbeda di kulitku. Aku bukan lagi Aksa yang sama. Aku adalah Aksa, seorang duda yang baru saja mendapatkan warisan Rp300.000. Uang itu belum kuterima, tapi rasanya sudah ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Sesampainya di kos, aku segera menyalakan laptop. Tak lama kemudian, ada notifikasi di rekening bankku. Saldo yang biasanya hanya berisi beberapa ratus ribu rupiah di akhir bulan, kini terpampang angka 300 juta dengan huruf tebal. Aku menatapnya, tidak percaya. Lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang berasal dari kelegaan, kebahagiaan, ironi yang menusuk. Warisan itu adalah keadilan yang dingin. Sebuah palu yang menghantam semua cemoohan masa lalu. Aku tidak butuh uang ini untuk membuat Riana menyesal. Aku butuh uang ini untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Bahwa kemiskinanku bukan akhir dari segalanya. Malam itu,
Aku tidak langsung menghabiskan uang itu. Aku duduk, merenung, dan mulai membuat rencana. Aku tidak ingin menjadi kaya mendadak yang boros dan kembali miskin. Aku ingin uang ini menjadi modal awal untuk hidup yang bermartabat. Hidup yang tidak bisa dibeli dengan utang demi gengsi. Malam itu, Aksa yang baru lahir, dengan rencana yang matang dan luka lama yang masih menghantui. 300 juta rupiah. Aku tahu, jumlah itu tidak akan membuatku menjadi konglomerat, tetapi cukup untuk mengubah hidupku dari pas-pasan menjadi nyaman dan mandiri. Aku tidak langsung membeli mobil mewah atau perhiasan. Aku menggunakan uang itu dengan strategi yang kupikirkan matang-matang. Langkah pertamaku adalah investasi kecil. Aku melunasi semua utang pinjaman online yang kumasukin atas nama Riana, sebuah beban yang kini terasa konyol. Kemudian, aku menyewa sebuah toko kecil yang kurencanakan akan kujadikan kios peralatan listrik, modal dari sisa warisan. Aku juga membeli sebuah sepeda motor baru yang lebih irit dan layak. Motor yang tidak akan mogok dan membuatku malu di lampu merah. Motor yang mereka ejek selama 5 tahun. Sisanya, aku masukkan ke dalam deposito. Perubahan paling mencolok bagi dunia luar adalah penampilanku. Aku mencukur rambutku dengan gaya yang lebih modern, membeli beberapa pakaian baru yang pas di badan, dan mulai berolahraga ringan. Bukan untuk menjadi tampan, tapi untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri yang telah lama dicuri. Wajahku yang dulu selalu cemas dan lelah, kini digantikan oleh ketenangan. Hasil dari kebebasan finansial dan mental, tentu saja. Perubahan sekecil apapun akan selalu memicu bisik-bisik, terutama di kalangan orang-orang yang gemar menilai. Aku mulai bertemu dengan teman lama dan rekan kerja yang tak sengaja berpapasan. Mereka tampak terkejut. "Aksa, kamu sekarang terlihat berbeda sekali," komentar seorang teman kerja lama. "Ku dengar kamu berhenti kerja, dan sekarang kamu punya toko sendiri. Hebat sekali ya." Aku hanya tersenyum dan menjawab dengan sederhana. Aku tidak menceritakan tentang warisan itu. Biarlah mereka berfantasi. Yang penting pandangan meremehkan itu sudah hilang, digantikan oleh rasa penasaran dan sedikit iri. Namun, kabar baik memang menyebar lebih cepat daripada kabar buruk. Di lingkaran Riana yang penuh dengan gosip dan drama, berita tentang Aksa, si miskin yang mendadak sukses, pastilah menjadi topik utama. Mereka yang dulu mencaciku kini sibuk mencari tahu sumber kekayaan mendadak ini. Aku menduga kabar itu sampai ke telinga Riana melalui Tante Nani, tetangga lama kami yang kebetulan berdekatan dengan tempat tinggal keluarga Riana sekarang. Tante Nani melihat motor baruku yang terparkir di depan toko dan melihat penampilanku yang jauh lebih terawat. Aku sengaja mengunggah foto pertamaku di depan toko baru di media sosial. Foto itu bukan untuk pamer, tapi untuk menandai babak baru dalam hidupku. Tak lama setelah unggahan itu, ponselku yang baru mulai menerima notifikasi yang sudah kuduga. Pertama, itu adalah pesan dari Ibu Wati, mantan ibu mertuaku. Isinya basa-basi, menanyakan kabarku, dan kemudian terselip pertanyaan tentang motor yang bagus itu. Aku hanya membalasnya dengan singkat dan formal, tidak memberinya kesempatan untuk mengorek informasi. Kemudian, datanglah pesan dari Maya, sepupu Riana yang menghinakanku di pesta. Kali ini, nadanya 180 derajat berubah. Dia memujiku, mengatakan betapa berbakatnya aku dalam berbisnis, dan bahkan menawarkan untuk mampir ke tokoku. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalas, membiarkan notifikasi itu tergantung, sebagai pengingat akan hipokrisi mereka. Puncaknya, sebuah pesan masuk dari Riana, nama yang sudah lama tidak kulihat di layar ponselku. Pesan itu hanya berisi 2 kata. "Kita bertemu." Aku menatap pesan itu lama sekali. Perasaan sakit hati itu menyeruak lagi, tapi kini bercampur dengan rasa geli dan ironi. Dulu, ia memintaku untuk tidak pernah menghubunginya lagi. Kini, 5 tahun dan sebuah warisan, ia yang memintaku untuk bertemu. Inilah saatnya. Saat untuk menutup babak lama kehidupanku. Bukan dengan amarah, tetapi dengan kebenaran yang dingin dan menyakitkan. Aku membalasnya dengan 1 kata. "Kapan?" Dan aku tahu, pertemuan ini bukan tentang rujuk, bukan tentang cinta, tetapi tentang pembalasan yang akan kudapatkan. Sebuah pembalasan yang tidak perlu kulakukan dengan kata-kata kasar, melainkan dengan ketenangan dan kejujuran tentang luka yang mereka torehkan. Aku akan menghadapinya, tidak sebagai Aksa si suami miskin yang memalukan, tetapi sebagai Aksa yang kini berdiri tegak, mandiri dan paling penting, bebas. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Tempat yang cukup elegan namun tidak terlalu mencolok. Aku datang lebih awal. Aku ingin memberinya waktu untuk melihatku, melihat Aksa yang sekarang, dan membiarkan penyesalan bekerja di dalam dirinya. Aku mengenakan kemeja polos berwarna biru muda dan celana kaki yang pas. Penampilan yang sederhana namun bersih dan berkelas. Tepat 5 menit setelah waktu yang ditentukan, Riana datang.
Ia tampak sedikit terengah-engah dengan gaun bermerek yang terlihat mahal. Ia melangkah ke arahku. Senyumnya langsung mengembang. Senyum yang dulu selalu kurindukan, tapi kini terasa palsu dan berjarak. "Aksa," sapanya, suaranya terdengar lembut, manja dan sedikit terkejut. "Astaga, kamu terlihat sangat berbeda." Aku bangkit, hanya menyambutnya dengan anggukan sopan, seperti menyambut rekan kerja yang sudah lama tidak bertemu. "Aku baik-baik saja, Riana. Duduklah." Dia duduk, matanya menyapu penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada kilatan penyesalan, atau mungkin lebih tepatnya, rasa kehilangan di matanya. "Aku tidak menyangka kamu secepat ini berubah. Maksudku, tokomu itu kabarnya ramai sekali. Aku lihat di media sosial. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" "Kenapa aku harus bilang padamu?" tanyaku. Nadaku sangat tenang, jauh dari kata marah. Ketidakmarahan itulah yang membuatnya gelisah. Riana menarik napas, mencoba menyusun kalimatnya. "Oke, Aksa, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tahu keluargaku keterlaluan. Tapi, kamu tahu, itu semua karena tekanan. Tekanan karena kita tidak punya apa-apa, dan kini kita punya sesuatu," kataku, mengutip kata-katanya sendiri. "Kau tidak bertanya tentang warisan itu, Riana." Wajahnya langsung berubah, menunjukkan bahwa itulah topik utama yang ingin ia bahas. "Warisan," aku dengar. "Dari Tante Nani. Benarkah?" "Katanya dari bibi jauh. 300 juta, astaga Aksa. Kenapa kamu tidak pernah bercerita kalau punya bibi kaya?" Aku sendiri baru tahu dia bibiku saat notaris menghubungiku. "Riana, setelah kita resmi bercerai," jelasku, menatap matanya dalam-dalam. "Takdir memang terkadang lucu ya. Dia memberikan semua ini tepat setelah kamu memutuskan bahwa aku tidak pantas untukmu." Riana meraih tanganku di atas meja. Aku tidak menariknya, membiarkan tangannya menyentuh kulitku, merasakan betapa dingin dan hambar sentuhan itu kini. "Jangan bicara seperti itu, Aksa. Kita ini sudah menikah 5 tahun. Ada banyak kenangan indah. Kenapa kita tidak?" Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya memancarkan rayuan yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. "Kenapa kita tidak rujuk, Aksa? Kita bisa memulai semuanya dari awal. Dengan modal ini, kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar, membuka toko yang lebih besar. Kita bisa membuat keluarga kita bangga. Aku berjanji, aku akan jadi istri yang lebih baik." Darahku terasa membeku. Rujuk, kata yang dulu kuharapkan selama 5 tahun. Kata yang kini diucapkan oleh wanita yang sama, hanya karena melihat angka 0 di rekeningku. Hipokrisi itu begitu tebal, begitu kasat mata, sampai aku hampir tertawa. "Riana, kamu bilang kamu akan menjadi istri yang lebih baik? Istri yang seperti apa?" tanyaku. Suaraku masih lembut, tetapi dengan nada yang jauh lebih tajam daripada pisau. "Istri yang baik atau istri yang kaya?" Riana melepaskan tanganku. Wajahnya memerah karena tertangkap basah. "Aksa, kamu ini bicara apa? Tentu saja aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu." "Cinta yang seperti apa, Riana?" Aku melanjutkan. "Tidak, membiarkannya berkelit. Cinta yang mengharuskan suamimu dihina setiap minggu? Cinta yang menuntut suamimu harus meminjam uang hanya demi membeli tas agar kamu tidak malu di depan teman-temanmu? Cinta yang berakhir dengan sebuah deklarasi di depan sepupu-sepupumu bahwa aku adalah suami yang memalukan?" Napas Riana mulai tidak teratur. Dia tidak menyangka aku akan meluapkan semua itu dengan begitu tenang dan teratur. Dia berharap aku akan emosi, marah, dan mudah ditenangkan. Tapi aku tidak. Aku adalah Aksa yang sudah matang, yang mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibangun di atas pondasi rasa sakit dan materi. Pertemuan itu, yang ia harapkan akan menjadi awal dari babak baru, ternyata adalah pengadilan terakhir bagi pernikahan kami. Aku sudah siap untuk memberinya vonis. Vonis yang tidak akan pernah ia lupakan, dan vonis itu akan datang. Keheningan melingkupi meja kami. Hanya suara sendok yang beradu dengan cangkir yang terdengar samar dari meja lain. Riana menatapku, matanya berkokesokaka. Tapi aku tahu air mata itu adalah air mata frustrasi, bukan penyesalan tulus. Taif, karena sandiwara cintanya tidak berjalan sesuai rencana. "Aksa, tolonglah, beri aku satu kesempatan lagi," Riana memohon. Suaranya kini terdengar tulus, karena ia mulai takut kehilangan hartanya. Aku tersenyum, senyum yang pahit, yang berasal dari kedalaman luka yang tak tersembuhkan. Aku menarik napas panjang, menatapnya, dan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk melepaskan semua beban yang kubawa selama 5 tahun. 5 tahun, Riana, kataku. Suaraku kini sedikit bergetar, tetapi bukan karena amarah, melainkan
karena kelegaan. 5 tahun aku mencintaimu dengan sepenuh hati. 5 tahun aku bekerja keras, membanting tulang, hanya agar kamu dan keluargamu tidak perlu merasa malu. Apa yang kudapat? Setiap hari, aku adalah suami yang miskin. Setiap bulan, aku adalah menantu yang tidak becus. Aku selalu menjadi bahan cemoohan, bahan perbandingan, dan sumber rasa malu. Aku menegakkan punggung, mencondongkan tubuh sedikit. Care. Ingatkah kamu, Riana, saat ibumu bilang gajiku hanya cukup untuk beli bensin? Ingatkah kamu saat ayahmu tertawa sinis ketika aku bilang, aku ingin menabung untuk rumah? Atau yang paling menyakitkan, di pesta pamanmu, ketika kamu sendiri yang bilang aku ini hanya pandai berfantasi, memalukan, di depan semua orang. Itu bukan candaan, Riana. Itu adalah kapak yang memotong harga diriku menjadi 2. Riana menunduk, tidak sanggup menatapku. Aku tidak bermaksud begitu, Aksa. Aku hanya tidak bermaksud, tapi kamu melakukannya, Riana, dan keluargamu. Mereka tidak hanya menghinaku. Mereka menghinamu karena kamu memilihku. Tapi kamu, alih-alih membelaku, kamu bergabung dengan mereka. Kamu menjadikanku musuh demi gengsi dan penerimaan sosial. Potongku tegas. Aku menjeda sebentar, membiarkannya meresapi setiap kata yang keluar dari mulutku. Aku mencintaimu, Riana. Percayalah, tapi cinta itu mati, terkikis oleh hinaan yang terus-menerus. Sekarang, ketika aku mendapatkan 300 juta rupiah, kamu datang dan bilang, mari kita rujuk. Rujuk itu bukan karena cinta, Riana. Rujuk itu karena uang. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Kali ini, aku tidak peduli. Aku tidak tergerak. Rasa sakitku jauh lebih besar daripada air matanya. Bisa menjadi lebih baik, Aksa. Beri aku kesempatan untuk membuktikan. Kesempatan, kamu mendapatkan 5 tahun, Riana, kataku, menolak tawarannya dengan keras. 5 tahun adalah kesempatan yang sangat panjang, dan kamu menggunakannya untuk menghancurkan. Aku tidak akan pernah kembali ke dalam penjara yang sama. Aku tidak akan pernah mengizinkan diriku dihina lagi. Warisan ini, uang ini, tidak akan pernah bisa membeli kembali harga diriku yang sudah kamu hancurkan. Aku mengambil tisu dari kotak di meja dan menyerahkannya padanya. Simpan air matamu, Riana. Aku bukan lagi pria yang akan luluh karena tangisanmu. Keputusanku sudah bulat. Kita sudah selesai. Tidak ada rujuk, tidak ada kembali. Penolakan itu, yang kuucapkan dengan nada tenang namun mematikan, menghantam Riana lebih keras daripada teriakan apapun. Dia menyadari pada detik itu bahwa ia telah kehilangan bukan hanya seorang suami, tetapi juga masa depan finansial yang baru saja terbentang di depannya. Ia telah membuang Intan karena mengira itu hanya kerikil biasa. Riana menatapku dengan mata yang penuh kekalahan. Semua pesona dan rayuan yang ia coba sebarkan kini hilang, digantikan oleh kepahitan dan penyesalan yang terlambat. Dia tahu, aku tidak akan pernah kembali. Aku telah menorehkan garis batas yang tidak akan bisa ia lewati. Kamu akan menyesal, Aksa, katanya, suaranya tercekat. Kamu tidak akan menemukan wanita yang bisa menerima kamu apa adanya. Semua wanita menginginkan ini, katanya, mengisyaratkan uang dan kenyamanan yang kini kumiliki. Aku tersenyum, bukan senyum pahit, tapi senyum yang tulus, penuh kepastian. Tapi setidaknya, wanita yang kucari nanti adalah wanita yang akan menghargaiku sebelum aku mendapatkan semua ini. Aku akan mencari wanita yang tidak mengukur cintanya dengan saldo rekening. Dan aku akan mencari wanita yang tidak akan pernah mengizinkan orang tuanya menghinaku di depanku. Aku mengambil kunci motor dari saku celanaku, bangkit dan menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku tahu kata-kata terakhir ini akan menjadi penutup yang ia ingat seumur hidupnya. Aku akan mencari wanita yang lebih baik darimu, Riana. Seorang wanita yang tulus. Seorang wanita yang menghargai kerja keras, bukan hasil akhir. Dan kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu bahwa mantan suamimu yang miskin ini kini sedang membuka lembaran baru. Dan dia akan bahagia. Dengan atau tanpa 300 juta rupiah ini. Dan yang paling penting, aku akan melakukan itu di depan matamu. Kata-kataku adalah sebuah deklarasi. Sebuah janji pada diriku sendiri yang harus Riana saksikan. Aku tidak lagi peduli pada emosinya, pada tangisannya, atau pada penyesalan yang kini melandanya. Aku peduli pada kebahagiaanku sendiri. Aku peduli pada Aksa yang baru. Aku berbalik dan meninggalkan kafe itu. Meninggalkan Riana yang kini sendirian, tenggelam dalam penyesalannya yang tak berarti. Udara di luar terasa segar. Aku naik ke motor baruku, merasakan mesinnya yang halus menderu. Dan aku tidak melihatnya sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai simbol kebebasan bergerak. Aku tidak tahu siapa wanita yang akan kutemui selanjutnya. Mungkin dia seorang guru, seorang perawat, atau seorang penjual kue di pasar. Yang jelas,
Dia akan menjadi wanita yang melihat mataku, bukan dompetku. Aku tidak akan mencari wanita kaya. Aku akan mencari wanita yang hatinya kaya, wanita yang memiliki moral yang luhur dan tidak terobsesi pada penampilan semata. Warisan 300 juta itu memberiku banyak hal. Modal, ketenangan, dan kepercayaan diri. Namun, pelajaran terpenting yang kudapatkan adalah harga diri jauh lebih berharga daripada kekayaan. Dan cinta sejati tidak pernah bisa dibangun di atas fondasi hinaan. Aku melaju pergi, membiarkan jalanan yang terbentang di depanku menuntun kemanapun takdir akan membawaku. Babak Aksa yang lama, Aksa si suami miskin yang terhina, telah tamat. Kini, dimulailah kisah Aksa, pria mandiri, yang siap mencari kebahagiaan sejati. Dan kali ini, tidak akan ada lagi ruang untuk orang-orang yang hanya mencintai uang.